sidang ini kita mau nggak mau harus harus hadirin tuh si Kakak Sherly. Jadi kita cari Kakak Sherly dulu tuh saat ini, keberadaannya di mana, dan nanti kita akan kembali lagi ya. Ya. Nah, jadi begini, ini Pak Haji beserta anaknya termasuk Sherly. Pak Haji ini mewakili anaknya mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum istrinya, Bu Alpa yang biasa kita kenal atau Bu Nina. Nah, Kak Sherly ini adalah sebagai pemohon juga biar bagaimanapun, karena dia adalah anak kandung, darahnya ini masih mengalir dari darah almarhum ini, nah, sedarah ya, dari anak kandung dari almarhum. Karena itu Sherly ini adalah ahli waris biar bagaimanapun. Nah, kebetulan tadi majelis hakim meminta untuk juga dapat menghadirkan Kak Sherly, karena ini Kak Sherly kan yang tahu, kita belum tahu nih sekarang lagi di mana. Tadi penjelasan dari Pak Haji sendiri yang biasanya memang komunikasi, beberapa hari terakhir belum dapat berkomunikasi ya sama Kak Sherly. Makanya minggu depan di tanggal 18 mudah-mudahan Kak Sherly bisa dapat dikomunikasikan kembali, Pak Haji dapat menghubungi Kak Sherly kembali, bisa kita hadirkan sebagai pemohon di persidangan berikutnya. Artinya dalam kompilasi hukum Islam itu diatur siapa saja yang menjadi ahli waris berdasarkan hukum. Nah, ini diatur dalam hukum itu adalah duda. Duda itu siapa? Salah satunya duda itu Bang Haji, karena sampai meninggal almarhum masih terikat perkawinan dengan Bang Haji. Nah, kedua, golongan sedarah. Sedarah ini siapa? Artinya anak perempuan, Fatih, si kembar, Raffi, termasuk Sherly. Sherly ini kan masih anak kandungnya, dibuktikan di dalam akta kelahiran maupun kartu keluarga. Nah, jadi dalam hal ini pemohonnya itu Pak Haji, anak-anaknya diwakili Pak Haji termasuk Sherly. Intinya untuk menetapkan siapa ahli waris yang sah dari almarhum. Ini tidak berbicara masalah berebutan harta ya, gitu. Bang, kenapa tiba-tiba Sherly menghilang, Bang, ketika dibutuhkan dalam persidangan? Ya, itu yang kita ini yang kita nggak tahu nih, kenapa tiba-tiba nggak ada di rumah gitu kan, belum ada kabarnya gitu kan. Sedangkan ini kan hari benar-benar tuh punya kebutuhan untuk dia kayak gitu ya kan. Kita keperluan juga dia harus dihadirin kayak gitu kan. Entah kemana, entah di mana, kita lagi usahain, kita lagi komunikasiin kan ke teman-temannya gitu ya kan. Terus itu biar jelas kalau memang marah atau ngambek ya gimana gitu, kurang jelas juga gitu. Sudah sebelum ngajuin permohonan juga kita sudah jelaskan, khawatirnya takutnya Sherly ini kan masih muda, takutnya dia salah paham apakah saya masuk ahli waris dari almarhum atau enggak, gitu kan. Kita juga nggak tahu, karena kan yang selama ini komunikasi Pak Haji. Tapi Bang Haji sendiri nggak mau ke Sherly, nggak mungkin seminggu sebelumnya untuk datang nanti ke sini gitu, ketika sebelum 3 hari ini dia menghilang gitu? Nggak ada 2 mingguan. 2 mingguan bulan nanti Kak mau sidang ya, mau menjaki gitu. Terus respon dari sana sendiri? Iya Bi, kayak gitu. Nah, dia kemarin pas pulang ke Ciganjur gimana, saya juga nggak tahu tuh berubah. Takutnya ada provokasi dari gitu. Dari pihak kok nggak ada kabar gitu. Pamitan nggak? Enggak. Katanya nggak ada. Tapi kok nggak pulang-pulang udah 3 hari kayak gitu. Bang Punten, apakah ada dugaan provokasi dari Pihak luar? Keluarga? Saya mah gitu. berharapnya baik sangka ya. Mudah-mudahan mah nggak ada kayak gitu. Mudah-mudahan nggak ada provokasi kayak gitu. Cuman memang dia lagi mungkin mau nenangin pikiran atau gimana, kita juga kurang paham ya. Namanya juga udah agak dewasa ya, udah ke atas, mungkin dia problem apa kita nggak tahu. Ya mengingatkan saya aja, karena kan itu di Ciganjur tempat saya pertama-tama tuh tinggal di sana sama almarhum kayak gitu. Jadi banyak hal-hal yang saya nggak bisa ceritain lah kalau di sana kayak gitu. Jadi ngundang kesedihan juga buat saya kalau di sana kayak gitu kan. Ada kenang-kenangan lah, rumah itu banyak gitu. Tapi mengenai ini keluarga besar udah mengetahui? Enggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Sebenarnya bentuk komunikasi Abang sama Sherly itu seperti apa sih, Bang? Bentuk komunikasi terjalin baik antara bapak sama anak kayak gitu. Cuman saya nggak tahu nih kondisi saat ini dia menghilang itu kenapa kayak gitu. Makanya nih yang kita bingung,
kenapa dia bisa ngilang kayak gitu kan, sedang ini kan hari ini kan benar-benar diperlukan kan Shirley kayak gitu, sampai kita kan disuruh kembali lagi ya. Hal yang nggak biasa berarti bang. Hal yang nggak biasa dilakuin kayak gini nih, kita juga bingung. Datang-datang tiba-tiba hilang kayak gitu. Mau ada kabar dari tempatnya. Iya, belum dikabarin kayak gitu kan. Berarti abang belum ke Ciganjur untuk memastikan Shirley ada di mana di rumah? Belum sama komunikasi saya mau keluarga di Ciganjur belum. Maksudnya untuk datangnya langsung ke Ciganjur gitu Belum. untuk melihat Shirley ada di mana? Belum. Kalau saya telepon atau WA kayak gitu. Nah, Bang, kalau untuk sebelum kepergian ini apa memang sebelumnya pernah ketemu dulu, maksudnya diskus dulu nggak sih sama Kak Shirley gitu atau seperti apa? Karena kan ini bisa dibilang abang datang ke rumah Kak Shirley nggak ada nih gitu, pasti kan ada. Udah ada diskus, udah ada pembicaraan, dan ini juga Bang Jaki udah ngejelasin semuanya kayak gitu. Udah jelasin Bang Jaki nanti tanggal ini ya sidang kayak gitu. Tiba-tiba kok ngilang kayak gitu. Tiba-tiba nggak ada kayak gitu kan. Dia bilang kemana nih anak? Makanya tadi kita akan kembali lagi ke sini ya sama anaknya. Belum tahu kenapa, nanti bakalan saya tanya si kakak Shirley-nya kenapa kita perlu di hari ini dianya nggak ada kayak gitu kan. Nggak enak nih sama bapak-bapak ini kan, sibuk nih rumah ini. Bang, mungkin sebelumnya Kak Shirley pas lagi ini udah sih mau pergi kemana, hanya main tapi ternyata sampai 3 hari ini belum balik gitu. Izinnya apa, Bang? Nggak izin apa-apa. Tiba-tiba ini pergi gitu aja, handphonenya juga mati kayak gitu. Abang, statusnya Shirley sendiri dalam sidang ini sebagai apa? Saksi atau apa? Pemohon. Oh, pemohon. Jadi status Shirley dalam persidangan ini adalah sebagai pemohon. Yang tadi kami bilang, kami beritahu, kami ulangi bahwa Shirley ini termasuk golongan ahli waris dari almarhum karena satu darah. Dan bagaimanapun darahnya almarhum mengalir darah pada tubuh Shirley, nggak bisa dihilangkan gitu. Nah tadi dapat kabar beberapa hari saat sebelumnya ya, agak susah nih Pak Shirley ini dihubungi. Padahal Pak Haji ini sangat-sangat memperjuangkan Shirley. Takutnya khawatir karena usianya masih muda. Labil. Iya, satu dia labil, kedua ada informasi-informasi yang dia sebetulnya nggak paham gitu. Informasi dari luar, saya tidak menyebut dari siapapun ya, informasi dari luar dia nggak paham gitu, tentang perkara ini. Di persidangan ini Shirley dibutuhkan mungkin, jadi kalau jalan gitu. Iya, harus Prosesnya karena bagaimana sih, Bang? karena harus hadir pemohon termasuk Shirley. Shirley kan termasuk salah satu ahli waris almarhum, termasuk Pak Haji. Kalau anak-anaknya kan masih kecil, mau diwakili Pak Haji. Kalau misalkan sampai dalam minggu depan Shirley juga belum balik, mungkin langkah dari keluarga seperti apa sih, Bang? Coba Pak Haji. Ya berusaha untuk tetap nyari, kayak gitu kan namanya anak kita cari. Makanya ini lagi ditanya-tanya dulu kan sama teman-teman yang lain kan. Kalau keluarga mungkin nanti saya akan coba komunikasi ke keluarga Ciganjur kayak gitu. Nih anak kemana kan? Marahnya kenapa? Apa marah atau gimana kayak gitu? Atau ada problem apa kita nggak tahu kayak gitu kan. Jelas sama saya baik-baik aja kayak gitu. Cukup nanti saya aja itu nanti yang nyari kayak gitu. Takut ngerepotin kayak gitu kan. Tapi ada feeling nggak sih, Bang, mungkin saat ini lagi di mana sekarang? Kira-kira Ya saat ini ya dia belum pernah ngelakuin hal kayak gini nih, nggak pulang kayak gitu. Nggak pernah dilakuin gitu, nggak pulang dari satu malam tuh, nggak pernah dilakuin kayak gitu. Makanya saya tiba-tiba saya bingung kayak gitu kan, kenapa kok nggak ada kabar kayak gitu kan. Namanya anak perempuan ya kita khawatir juga ya gitu. ada rencana untuk ke pihak berwajib nggak sih, Bang? Karena kan ini lebih dari udah 3 hari nih gitu kan. Nggak, nanti kalau udah 7 hari aja gitu. Kalau udah 7 hari baru ini nih kita tolong sama Bang Jaki. Bang, untuk cara besar aja untuk warisnya sendiri apa aja sih Bang yang diharuskan? Kita nggak berbicara sampai situ. Kita hanya membuat permohonan yang berhak menjadi ahli waris. Yang berhak menjadi ahli waris berdasarkan undang-undang, dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam. Pak Haji termasuk anak-anaknya almarhum. Memang ahli waris, golongan ahli waris itu diatur juga ke orang tua. Tapi kan orang tua almarhum sudah meninggal, dua-duanya. Jadi yang mustahak, yang berhak menjadi ahli waris itu, karena itu kita mengajukan permohonan Bang Haji, ketiga anaknya dan Shirley. Itu aja Pak. Kita tidak masuk ke dalam objek hartanya. Oh, tidak menjabarkan hartanya apa? Ya, kita tidak masuk ke dalam objek hartanya. Karena kalau kita masuk ke dalam objek hartanya, pasti ada gugatan di situ. Ada pihak lain yang masuk. Gitu. Karena ini kan hanya sifatnya permohonan.
bukan gugatan apa namanya waris, gitu ya. Berarti minggu depan apa Bang? Agendanya masih sama? Agendanya pemohon wajib datang semua, termasuk Sherly. Minggu depan ya Pak? Iya, Jadi apabila tidak hadir lagi akan ditunda lagi. akan ditunda, harus hadir. Kayak nih Pak Haji. Ada pun kami Dari Panji Apa? Ya mudah-mudahan kembali secepatnya gitu. Nanti kan kita tanyain tuh kenapa tiba-tiba tuh ngilang selama 3 hari atau gimana gitu kan. Apa keberatan atau gimana ya, kurang paham juga kan gitu. Apa ada problem apa? Dari Ganjur. Makanya kan saya juga kurang tahu kan, saya karena nggak ada komunikasi ke Ganjur kayak gitu. Dan juga kan nggak ada urusan apa-apa juga kalau saya komunikasi gitu. Kecuali kalau lagi ada keperluan apa-apa kayak gitu. Gede banget kan Bang. Iya nggak enak, hati juga perasaan nggak enak kayak gitu. Kok dari mana anak kenapa ya temen-temenan gitu, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada masalah apa-apa, tiba-tiba pergi nggak ngomong kayak gitu. Itu sebelumnya maaf ada hutang atau Nggak ada, kami ini nggak ada, hubungan saya terjalin baik semua sama anak kok kayak gitu. Nggak pergi berarti nggak bawa apa-apa dong Bu? Nggak. Bisa bawa baju Nggak tahu ya kalau bawa baju atau gimana. Mungkin pegang gitu takutnya. Kalau itu mah insya Allah bawa kali. Kalau kayak Bawa pegangan mobil nggak apa? sih? Enggak, jarang bawa mobil. Mana dari malam nggak bisa tidur, nggak enak juga pikiran gitu. Di kemana nih anak itu? ini dikhawatirkan yang tadi kita bilang takutnya dari ya si polisi sendiri lah ya, pihak sana aja takutnya kan, takutnya gitu kan, yang namanya masih usia masih 20 tahun ya, ini takutnya nggak paham gitu, jadi ada informasi masuk A, B, C, D dia simpulkan sendiri gitu, padahal kan kita sudah kasih tahu bahwa Sherly ini biar bagaimanapun termasuk ahli waris dari almarhum, tidak bisa dipungkiri gitu. Takutnya ada informasi dari luar, silakan teman-teman polisi simpulkan sendiri dari sana lah gitu kan, yang memprovokasi takutnya begitu kan. Mungkin mau ada yang mau disampaikan, siapa tahu Kak Sherly ngeliat sini mungkin ada ajakan untuk pulang. Ya, buat saya mudah-mudahan sih kakak cepat kembali ke rumah. Kalau memang ada masalah bicara kayak gitu kan, kalau memang ada problem apa, entah apa atau sesuatu hubungan apa, diperbaiki kayak gitu kan. Kalau dibicarakan sesuatu tuh baik-baik, kita juga kan akan ketemu titik kebaikan itu. Itu aja. Makasih Bang. mau coba nyari kemana nih? Mungkin apa yang udah Nanti saya tanya-tanya ke temennya dulu, karena ada beberapa tuh temennya saya tahu kontaknya. kita sebelum mau kerja dulu ya. Belum. Oke.